Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang pembagian wilayah pada masa Khalifah Rasyidin. Nah, untuk teman-teman sekalian, boleh ya kita lihat dulu gitu slide yang sudah saya tampilkan gitu. Jadi, pembagian wilayah pada masa Khalifah Rasyidin ini terbagi menjadi beberapa poin-poin penting nih yang harus kita ketahui terlebih dahulu gitu. Seperti adanya gubernur dan juga emir, dan juga pembagian pada masa para khalifahnya satu-satu gitu ya. Seperti yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pembagian wilayah ini, khususnya pembagian wilayah Islam itu difokuskan terhadap penaklukan Arab Saudi dan beberapa wilayah sekitar Arab Saudi. Dan juga Abu Bakar Siddiq ini berfokus dalam mengamankan kekuasaan di wilayah-wilayah yang baru gitu. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa pada saat Rasulullah meninggal, kehidupan Islam itu ya banyak yang kacau gitu, banyak juga tempat-tempat yang sudah menjadi Islam tapi mereka kembali lagi kepada agamanya masing-masing gitu, yang mana tidak yang intinya tidak di Islam kembali gitu. Nah, maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq ini juga selain fokus terhadap kekuasaan wilayah-wilayah baru ini, beliau juga berfokus dalam mempertahankan wilayah-wilayah yang notabene itu masyarakatnya itu belum pada berpindah kepada keyakinan yang lain gitu. Lalu maju kepada masa Umar bin Khattab gitu ya. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini ekspansi besar-besaran dilakukan oleh beliau gitu, seperti ke daerah-daerah Persia, Suriah, Mesir dan juga lainnya. Bahkan di beberapa di beberapa literatur gitu disebutkan bahwa Umar bin Khattab ini melakukan ekspansi sampai ke daerah Afrika gitu. Lalu di masa kekuasaan Umar bin Khattab juga mereka dapat menaklukkan sebuah kekaisaran, yaitu kekaisaran Bizantium, yang mana pada saat itu kekaisaran Bizantium merupakan sebuah kekaisaran yang sangat besar dan juga sangat berpengaruh di daerah Arab sana. Lalu masuk kepada masa khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang mana pada masa ini pembagian wilayah itu ditandai dengan melanjutkan ekspansi dan juga memperbaharui administrasi di wilayah yang sudah dikuasai gitu. Karena seperti tadi gitu ya, pada masa Abu Bakar dan juga pada masa Umar itu merupakan masa-masa sulit, yang mana masa-masa tersebut adalah masa peralihan dari kekuasaan Rasulullah hingga kekuasaan para khalifah gitu. Makanya ada beberapa administrasi yang tidak terkendali di setiap wilayahnya gitu, akan yang kita tahu juga gitu kan ya, bahwa sebuah administrasi itu adalah sebuah hal yang penting yang harus dilakukan oleh sebuah wilayah gitu, karena dengan tidak adanya sebuah administrasi maka wilayah tersebut akan dapat dengan gampang dipertaruhkan atau diperebutkan oleh wilayah-wilayah yang lain. Maka dari itu Khalifah Utsman bin Affan itu mengutus bahwa orang-orang untuk memperbaharui administrasi yang harus diperbaharui. Lalu pada masa Utsman bin Affan juga beliau itu menunjuk orang-orang atau menunjuk gubernur-gubernur untuk mengurusinya gitu, untuk mengurusi administrasi tersebut gitu, seperti yang tadi saya sudah katakan gitu ya. Lalu masuk ke zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah yang terakhir. Beliau ini tidak banyak melakukan pembagian wilayah gitu, karena pada masa ini Islam pada masa khalifah ini sudah merupakan tonggak terakhirnya masa kekhalifahan gitu, karena pada masa Ali banyak konflik-konflik yang terjadi gitu dalam umat Islam, salah satunya perang saudara gitu yang dilakukan oleh Ali sendiri gitu, yang mana pada saat itu akhirnya Ali bin Abi Thalib ini berfokus untuk mengatasi konflik-konflik internal pada umat Islam dan juga tetap mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai, karena beliau berpikir bahwa ketika wilayah Islam diperluas tapi tidak dipertahankan wilayah-wilayah yang dulunya, maka wilayah yang dulu tersebut akan mulai berpisah gitu, akan mulai berpencar dan hancur. Lalu ada dua hal penting yang harus diperhatikan juga, yaitu pada masa pembagian wilayah pada masa Khalifah Rasyidin ini terdapat juga sebuah emir dan juga gubernur gitu. Yang mana yang pertama yaitu gubernur. Gubernur merupakan pejabat yang diangkat oleh khalifah untuk mengelola provinsi atau wilayah tertentu dalam kekhalifahan.
Ya sebagaimana kita tahu gitu ya, pada zaman sekarang di Indonesia banyak Bapak Presiden kita itu tidak mungkin mengurusi setiap wilayah yang Indonesia, tapi pastinya diperlukan bantuan oleh orang-orangnya gitu, yaitu salah satunya gubernur gitu. Maka pada zaman dahulu juga ada orang-orang yang dipilih secara langsung oleh khalifah dan dipercayai mampu untuk mengurusi sebuah wilayah eh, yang menjadi gubernur gitu. Salah satu contohnya ialah Amru bin Al-As, yaitu yang diangkat sebagai gubernur Mesir. Lalu ada Uqbah ibnu Nafi, yaitu gubernur Afrika Utara. Lalu ada Sa'id bin Amir al-Jumahi, yaitu gubernur Kufah. Dan juga ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur Suriah. Dan juga ada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah yang menjadi gubernur Suriah juga gitu ya. Lalu ada juga emir. Emir ialah sebuah sebutan yang merujuk kepada seorang pemimpin militer atau komandan pasukan dalam konteks militer. Mungkin jika kita dapat simpulkan gitu bahwa emir itu sama dengan perannya di Amirul Jihad gitu ya. Yang mana ketika Amirul Jihad itu adalah sebuah lembaganya, maka emir itu adalah orang-orang yang di dalamnya gitu. Yang mana mereka itu mempunyai tugas dalam memimpin pasukan militer dan komandan ketika akan berperang dan juga untuk melakukan sebuah ekspansi gitu. Nah, adapun contoh-contoh atau beberapa nama-nama yang dikenal sebagai seorang emir pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalid ibnu Al-Walid, yang mana dia itu menaklukkan wilayah Irak dan juga Suriah. Lalu ada Amru ibnu Al-As yang menaklukkan wilayah Mesir dan juga Libya. Lalu ada Sa'id ibnu Amir al-Jumahi, yaitu seorang emir di daerah Kufah. Dan juga ada Yazid ibnu Abi Sufyan, yaitu seorang emir di wilayah Afrika Utara. Ya, masuk kepada judul yang kedua, yaitu fungsi agama dan negara pada masa Khalifah Rasyidin. Nah, pada masa Khalifah Rasyidin, fungsi agama dan negara merupakan satu hal yang saling berkaitan, yang mana ketika sebuah negara itu harus berlandaskan dengan agama, dan juga agama harus menjadi pondasi dari sebuah negara gitu ya. Nah, ada 6 fungsi atau 6 hubungan yang dapat memperjelas gitu ya agama dan negara itu pada masa khalifah gitu. Yang pertama, pemimpin berbasis agama gitu ya. Tentu dapat kita ketahui bahwa seorang khalifah itu adalah pemimpin bagi umatnya, dan juga imam bagi agamanya gitu. Yang mana ketika ia memimpin, maka dasar-dasar kepemimpinan itu harus berlandaskan dengan agama gitu, yang mana berlandaskan dengan Quran dan juga Sunnah. Lalu yang kedua, penerapan hukum Islam. Nah, hukum Islam ini gitu ya tidak serta-merta menjadi hal yang tidak penting gitu dalam sebuah negara, tapi hukum Islam merupakan landasan dasar dari sebuah negara tersebut gitu, yang mana ketika Khulafaur Rasyidin ini menjalankan pemerintahannya, maka diterapkanlah hukum-hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an gitu ya. Lalu yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Tentunya gitu. Selain di sisi lain, ketika seorang khalifah menjadi imam bagi agamanya, maka ia pun harus bertanggung jawab kepada umatnya, yang mana ia harus melakukan perluasan wilayah-wilayah Islam yang bertujuan untuk memperluas agama Islam, atau bertujuan untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islami gitu ya. Lalu di samping itu juga gitu, perluasan wilayah Islam ini juga bertujuan untuk meningkatkan kembali perekonomian di sebuah negara gitu, dengan menjalin hubungan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat, kehidupan sosial budaya, dan juga perekonomian di masa kepemimpinan khalifah tersebut. Lalu yang keempat, ada pengelolaan pajak dan pendapatan gitu ya. Pada masa Khalifah Rasyidin juga tentunya ada orang-orang yang harus membayar pajak dan juga menyisihkan sedikit pendapatannya, yaitu yang kita namakan zakat gitu ya. Seperti pada masa Khalifah Umar, yang mana mereka itu diwajibkan untuk membayar zakat gitu. Dan untuk masalah pengelolaannya, pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga terdapat sebuah Baitul Mal, yang mana di dalamnya itu berisikan pengelolaan pajak dan juga zakat yang akan
yang akan diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu yang kelima yaitu pengangkatan gubernur. Ya seperti tadi judul materi yang tadi gitu ya, bahwa pada masa khalifah ini gitu, meskipun ia merupakan pemimpin dari semua wilayah gitu ya, tapi beliau juga dibantu oleh gubernur-gubernur yang membantu mengurusi administrasi di beberapa wilayah dan juga mengurusi hal-halnya umat gitu ya. Seperti jadi intinya gubernur itu berada di bawah tingkatan khalifah gitu. Ketika sebuah wilayah mendapatkan sebuah masalah, maka umat-umat di wilayah tersebut wajib untuk berdiskusi terhadap hal tersebut dengan gubernurnya. Tidak tapi seorang gubernur juga harus melaporkan kepada khalifah yang sedang menjabat pada masa itu. Lalu yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur agama gitu. Nah, para khalifah ini juga wajib gitu ya untuk membangun infrastruktur agama dan juga negara gitu. Salah satunya yaitu dibangunnya masjid dan juga tempat-tempat pendidikan gitu. Atau sekolah-sekolah gitu. Karena untuk mendukung urusan agama harus adanya sebuah masjid yang bisa dijadikan untuk tempat beribadah dan juga untuk dijadikan sebagai tempat menambah ilmu atau mencari ilmu dan juga berdiskusi tentang hal-hal yang fundamental gitu, seperti pada zaman Rasulullah SAW yang mana beliau itu menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengambil sebuah keputusan dan juga mendiskusikan sebuah permasalahan. Maka pada saat Khalifah Rasyidin juga dibangunnya banyak masjid-masjid di beberapa wilayah, yang khususnya wilayah-wilayah yang baru menganut agama Islam gitu ya, didirikan sebuah masjid-masjid gitu ya untuk urusan agama dan juga untuk urusan pendidikan gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.